pasien itu kan kita infus. Pasien diinfus, dipasang infus. Ini pakai cara lama dulu ya. Kemudian kalau kalian tahu preeklamsi dosis awal, ada yang hafal? Suntik oksi 0, Kok oksi? Tambah kejang nanti dia. Oh, MGSO 420. 20%. kemudian Berapa gram? di 5. Aduh, lupa Bu, ambil catatan ya, Bu. Ini ya, MGSO 4 itu dia mirip Aquabides. Iya. Apa sediaannya ya, tampilannya mirip Aquabides. Jadi jangan sampai kalian salah, misalkan suruh ngambil Aquabides buat campuran obat kan selalu pakai Aquabides ya, entah itu antibiotik atau apa, kalian justru ngambilnya ini. MGSO 4. Kalian kira bentuknya sama ya, tapi ini sangat berbeda sekali ya. Kemudian bedanya kalau MGSO 4 20% warnanya pink. Kalau yang 40% warnanya abu-abu. Dilihat dari ini tulisannya MGSO 4 20, berarti ini yang 20%. Ini MGSO 4 40. Nah, kemudian coba lihat ya. Tutupan. Lihat juga expirednya. Kalau ini pasti sudah expired. Terus lihat sediaannya. Ini kan 20% magnesium sulfat. Kemudian di sini ada tulisan 5 gram each 25 mili. Jadi di sini satu flash ini isinya 25 cc atau 25 mili. Dengan gramnya adalah 5 gram. Ini sudah tertulis di sini. Nah, kalau yang di sini isinya 25 mili atau 25 cc, isinya di sini 10 gram. Nah, ya, bedakan. Nah, untuk dosis awal kita pakai MGSO 4 20% 4 gram. Ingat-ingat 4 gram. Di sini tadi isinya 5 gram 25 cc. Berarti kalau 4 gram kita ngambil berapa cc? 20 cc. Nah, berarti kita pakai sepet 20 ya. Nah, ini enggak ada needle-nya ya. Kayak oh iya. oh ini tuh ya ini tuh oh infus ini tuh Nah, kalau misalkan ngambil obat, ini harusnya dibuka, ya. Jangan lewat karetnya. Nah, ngambil iki ya rada abot iki. Tripod. enggak kayak aduh 40 Nah, ini juga harus one hand technique. Nah, setelah 20 cc ini kita masukkan ke infus setnya. Maksudnya melalui infus ya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan selama 15 menit. Ini berarti secara IV ya. Nah, ini kan pakai cara lama dulu ya. Nah, kalau misalkan IV-nya sudah masuk, MGSO 4 20%-nya sudah masuk, langsung ke MGSO 4 40%. 5 gram boka, 5 gram boki. Kalau misalkan tadi kalian nggak mau
rempong ya, biasanya nggak mau rempong. 5 gram berarti berapa cc? 25. 12,5. Nah, 12,5 masih bisa pakai sepet 10 tapi sampai mentok ya. Nah, ini kan 12 ya, cuman sampai 12. Nah, biasanya kalau dulu saya tetapnya pakai Yang sepet 20 cc, ngambil 12,5, ditambahkan Aquabides 12,5. Kemudian jarumnya pakai jarum jangan yang 10 cc. Ini tadi kan pakai yang 10 cc. Pakai jarum yang 5 cc karena ini akan disuntikkan ke bokong kanan dan bokong kiri. Enggak perlu saya contohkan karena kalian sudah tahu cara menyuntik IM ya. Nah, kalau misalkan sekarang tetap 20%-nya dimasukkan secara IV pelan selama 15 menit. Kemudian yang MgSO 40% diambil 6 gram. Jadi berapa? Berapa cc kalau 6 gram? 15. Berapa cc? 5 gram aja 12,5. 15. Jadi ambil 15 cc pakai menggunakan sepet 20 cc ya. Pakai 15 cc. Kemudian sepet ini dihubungkan ke siring pump. Nah, ini nanti dia jalan sendiri dengan siring pump. Dia kan akan maju gitu kan. Ini disetel selama 6 jam. Atau 15 cc ini kita masukkan ke dalam infus set. Kemudian kita atur agar dia habis selama 6 jam, kurang lebih sekitar 24 sampai 28 tetes per menit. Habis 6 jam. Tapi saat kalian nanti mau menyuntik lagi 6 jam kemudian, apa yang harus kalian periksa? Syarat memberikan MgSO 4 apa? Pernafasan lebih dari 16 kali per menit. Kemudian refleks patella positif, urin produksi lebih dari 50 cc per jam. Itu syaratnya ya. Untuk memberikan yang pertama pun kita memang untuk nunggu 50 cc per jam kan nggak mungkin untuk yang pertama. Yang pertama cukup pernafasan sama refleks patella, sama ya memperhatikan oh ya memang orang ini tadi pipis. Tapi untuk yang selanjutnya diperiksa seperti itu ya. Jadi kalau misalkan urin produksinya kurang dari 50 cc per jam, artinya kurang dari 300 cc per 6 jam, kita beri dulu dia minum yang banyak. Setelah produksi urinnya sudah banyak, baru kita memberikan suntik MgSO 4 ini. Ini lagi-lagi tidak diuhapkan, tapi nanti kalau kalian praktek di Kanjuruhan, praktek gadar, kalian harus bisa membedakan tadi MgSO 4 yang 20% sama 40%, dan kalian harus tahu penggunaannya tadi ya, entah itu dia di drip, entah itu di infus pump, entah itu di siring pump. Paling enggak kalian tahu bahwa oh iya, pertama kali dosis awal adalah MgSO 4 20%, IV 4 gram selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan 5 gram bokong kanan bokong kiri kalau IM, atau menggunakan infus pump atau siring pump. Dan untuk terapi kelanjutannya menggunakan MgSO 4 40%. Tadi ya kalau boka ya 5 gram boka. 6 jam kemudian
5 gram boki. Kalau awal boka boki, kalau yang selanjutnya jangan boka boki lagi, tapi boka 6 jam kemudian boki. Tapi itu sepertinya sekarang sudah sangat jarang atau tidak dipakai di lapangan. Yang dipakai di lapangan adalah tetes sama siring pump. Kemudian ada pertanyaan, misalkan belum 6 jam dia kejang, apa yang kalian lakukan? MGSO 4 ulang yang mana? 20 apa yang 40? 20. 40. Yang 40. Kenapa yang 40? Soalnya dosisnya lebih tinggi. Dosisnya lebih tinggi. Jadi kalau ternyata 6 jam observasi dia kejang atau eklamsi, berarti yang kalian masukkan adalah MGSO 4 20%, tapi bukan 4 gram. Cuman 2 gram. Kan tadi sudah kan yang dosis awal. Berarti waktu eklamsi cuma 2 gram. Berarti kalian ngambilnya berapa cc? 10 gitu ya. 10 cc masuk EV pelan kalau dia kejang. Selain penata laksanaan kejangnya ya. Ada yang ditanyakan? Jangan lupa kalau misalkan UHAP itu yang dipelajari jangan hanya checklistnya tapi teorinya. Kayak kemarin misalkan persiapan kuretase, kalian kan akan ditanya apa sih tujuannya atau gunanya kuretase, apa sih kontraindikasi-indikasinya, seperti itu ya. Sama dengan kayak distosia atau sungsang, apa sih penyebabnya sungsang, apa sih penyebabnya distosia, apa sih komplikasinya sungsang, apa sih komplikasinya distosia, itu kan juga dipelajari. Saya mau. Enggak sih, kan